Yang bisa dikatakan, bisa disimpulkan, maling teriak maling, PKI teriak PKI. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Ya, pasukan berani mati Jokowi itu kan sudah terkonfirmasi. Yang aku koordinator itu ternyata kan bukan relawan Jokowi, gitu ya. Para relawan Jokowi, sebagaimana kita perhatikan di medsos, membuat pernyataan bahwa ini siapa ini, manusia dari mana ini. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Dan ngapain juga Presiden Jokowi itu membutuhkan 20.000 orang pasukan berani mati itu untuk apa? Gitu loh. Nah, Presiden itu kan panglima tertinggi TNI Polri itu. Ngapain kerahkan pasukan berani mati? Ya ini kan propaganda hoak untuk mengadu domba ini sebenarnya. Mengadu domba terutama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Yang bikin ya siapa? Ya kelompok mereka juga. Ya cukongnya siapa? Ya cukongnya itu ya itu tadi, Poi. Ya ada oknum purnawirawan Jenderal TNI Polri yang kecewa, yang sakit hati, politikus, mafia hitam yang benci Jokowi, agen atau proksi CIA, dan kelompok-kelompok neokolonialisme. Gitu loh. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Kemudian si Rizik itu sebagai bagian dari anjing mereka itu juga teriak provokasi sama masyarakat, asah golokmu, jangan keluar kalau mereka bikin rusuh, bikin ya kalau ada rusuh itu pasti ya satu juragan sama si Rizik Sihab itu. Jadi Rizik itu menjilat Prabowo dengan cara apa memfitnah Jokowi. Gitu loh. Makanya Brigade 411 pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Ini anehnya begitu. Makanya kemarin kan juga si Rizik kan juga bilang pesan untuk Presiden terpilih Prabowo adili KM 50. Yang sudah ada pengadilan sudah selesai. Yang itu loh yang pasukan dia mati itu loh. 5 orang laskar FPI mati. Nah yang bodoh ya 5 laskarnya itu. Kok mau-maunya bela Rizik Sihab. Riziknya Sihab itu ya cuma pakai rok itu teriak-teriak. Habis itu kalau kira-kira ada ada keributan atau peluru nyasar macam-macam ya dia sembunyi. Maka saya himbaukan saudara, kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju?
Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya. Udahlah Pak Rizik Syihab, Pak Habib Rizik Syihab, mau berhenti sampean tuh bikin gara-gara terus seumur-umur sampean kok cuma jadi anjingnya neokolonialisme loh. Sejak zaman sebelum awal reformasi itu sampai sekarang kok karir sampean begitu, dan duit sampean kan juga udah banyak dari situ kan, nama sampean juga udah, nama antum udah sangat populer sebagai IB ya, imam besar FPI. Imam besar apa imam beruk ya nggak jelas, apa imam bodong. Saudara, ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water. Dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Apalagi sekarang masyarakat kan semua sudah tahu bahwa klan Habib itu termasuk antum. Itu kan haplogrupnya kan G, gatel toh. Mustahil keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim aja mustahil, apalagi keturunan Rasulullah. Tuh. Dan semua masyarakat kan semakin melek sejarah bahwa kalian para Habib itu didatangkan oleh kolonial Belanda dalam rangka menjadi antek mereka, ya kan? Orang semua sudah tahu sejarah Habib Osman Mufti Batavia, bagaimana membuat kitab yang membuat isinya itu fatwa haram melawan apa jenis penjajah Belanda, ya toh, memuji-muji Ratu Wilhelmina, menyembah-nyembah Ratu Wilhelmina, ya toh? Semua orang udah tahu itu. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Semua orang juga sudah tahu itu, teman-temanmu itu si LBY bikin 1000 makam palsu, udah masuk media mainstream juga, ya toh? Dr. Soleh Basari juga sudah mengungkapkan bagaimana apa gerakan kalian itu untuk menguasai NU dan dengan demikian mau menguasai Indonesia. Semua orang udah tahu, jangan teriak-teriak kayak gitu. Makanya tadi yang video yang diputar, video keliru yang lucu-lucuan, ada mbak-mbak cantik itu sampai ketakutan, kamu antum teriak-teriak itu, Zik. Dan siapa sih yang mau dengar antum itu sekarang berapa orang? Udahlah, ada saatnya orang itu berjaya, ada saatnya orang itu selesai pensiun. Nah sampean tuh harusnya pensiun sudah. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saya itu jujur loh, dulu sempat percaya sama sampean, bukan percaya dengan omongan, karena sampean itu ngaku keturunan Nabi. Maka saya pikir kesalahan-kesalahan sampean itu bisa menjadi blessing in disguise. Posisi sampean sebagai quote and quote itu anjingnya
para konglomerat jahat itu, para politisi busuk itu, saya maklumi gitu. Tapi ternyata kan sampean kan bukan keturunan Nabi. Sampai sekarang pun sampean sendiri nggak mau terbuka. Mana hasil tes DNA sampean? Marga Sihab jelas itu. Haplogrupnya Gatel G. Ya tak? Salam plat G. Jadi sudahlah. Mau sampean ke iman apa enggak, saya itu jadi ragu. Kalau sampean iman kok ya bisa-bisanya sampean tuh membohongi umat, memperalat umat, menjadikan umat sebagai objek untuk pembohongan, penipuan, untuk sampean obok-obok sedemikian rupa, sampean provokasi sedemikian rupa. Sampean sementara selalu pakai pakaian ulama, tapi jauh sekali dari perilaku ulama yang seharusnya. Mau mengganti Pancasila dengan khilafah, ya tak? Nanti makin malu, di dunia wal akhirah itu sampean makin malu nanti. Ya ini sekedar nasihat saja. Sekedar nasihat saja. Sampean teriak-teriak itu udah nggak ada yang dengar, jadi udah diketawain orang, dikira orang kesetanan sampean. Ya tak? 12 pertanyaan Kiai Iman juga nggak ada yang bisa jawab tuh di kalangan sampean itu. Bisa jawab, ya si Rumel jawab, tapi jawabnya ngawur, pakai kitab palsu. Gitu? Framing aja. Dan sampean tuh ngaku aja. Kalau enggak nanti sampean tuh bisa diusir dari bumi Nusantara ini. Yakinlah kalau sampean nggak mau berhenti, wahai semua Habib. Dan wahai Al-Irsyad juga, Al-Irsyad tuh maunya main aman aja. Kemarin ada yang tes, katanya J1 itu hanya menunjukkan kemungkinan keturunan Nabi Ibrahim. Belum sampai rinci apakah Quraisy apa bukan, apakah Quraisy pun apakah Bani Hasyim apa bukan, apakah Bani Hasyim itu apakah terahnya Abdul Muthalib apa bukan. Baru J1 itu ya J1 itu kan Yahudi asli juga J1. Kalau mau tinggal di Indonesia ya sudah, Indonesia itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Dan nyatakan taat setia dan tidak akan mengganggu apalagi mengganti. Nah itu baru aman loh, sampai itu para pendatang imigran, keturunan pendatang dengan sejarah yang buruk, dengan sejarah sebagai antek Belanda. Yang kalian sebut-sebut Tarim kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab, ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sanalah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi tukang jualan kurma, gitu, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak nyong-nyong, ya. Jangan di sini, jangan berlagak lah. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Yang agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan? Ya lah. Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik. Karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. Mustahil. Dari garis paternal yang seperti sampean bilang itu. Saya itu cuma mulai khawatir saja kalau pribumi itu ngamuk beneran gitu. Sampean kok bukan makin ya, kok tetap tidak tahu diri, tetap mengarahkan Basar untuk bikin framing, tetap melakukan penipuan, tetap melakukan gerakan politik. Kalau mau tak nasihati, karena adinu an nasihat. Agama itu nasihat. Udah dinasihati Roma Irama juga malah sampean mentang-mentang nggak karu-karuan. Kayak orang kalap. Nah kita itu cuma masih sayang sama kalian sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai sesama manusia. Kalau enggak ya malah kita bombong toh. Kita provokasi agar sampean makin ngamuk, agar pribumi makin marah, agar pribumi menyembelih kalian semua. Kalau kita orang kejam. Sampean buat mulutnya dijaga lah. Bismillah. Udah berapa tahun sampean musuhi Jokowi, tetap menang Jokowi terus. Lalu sampean main fitnah terus.